sebenarnya sistem yang tersedia di Islam itu apa? Oke. Dan ini saya rasa ini pasti sempat muncul dalam pembicaraan membangun Indonesia di awal. Sebenarnya ada apa aja sih pilihannya? Untuk umat muslim sebenarnya apa? Menarik. Karena yang aku publis adalah aku nggak suka dengan demokrasi. Itu jadi, yang aku publis. Nah, jadi orang salah mengartikan bahwasanya Felix tidak suka dengan demokrasi, maka dia pasti tidak suka dengan Pancasila. Padahal Pancasila itu bukan demokrasi, kita sudah sampaikan tadi dan kita sudah sampai di titik itu. Demokrasi menariknya adalah ketika aku baca tentang demokrasi. Demokrasi ini ternyata adalah reaksi terhadap satu kondisi yang namanya tirani. Dan tirani ini adalah ujung daripada oligarki. Jadi ketika orang sudah orang sebenarnya aku pikir semua orang baik sih pasti ya. Dan ketika di Yunani pada awalnya mereka membuat satu sistem kepemimpinan, pasti sistem kepemimpinan ini untuk mengakomodasi banyak orang. Tapi in a way di satu titik pasti yang namanya power tends to corrupt. Maka mereka bentuk absolute power itu dalam bentuk oligarki. Dan oligarki ini ujungnya adalah tirani ketika satu orang yang memegang semua kekuasaan. Dan itu kita lihat dalam sistem demokrasi manapun. Nah, jadi artinya ketika sudah terjadi tirani. Artinya ketika demokrasi bukan berarti itu hilang. Gitu bukan berarti itu hilang. Nah, ini ceritanya kenapa tidak hilang nih. Nah, ketika tirani ini terjadi, maka orang mikir gimana caranya rules by few atau rules by one ini diganti oleh rules by many. Karena mereka menganggap kalau satu orang kita sudah kelihatan seperti apa rusaknya, kalau sudah beberapa orang kita sudah tahu seperti apa rusaknya, maka harusnya kita bagi-bagi kekuasaan ini. Karena bagi mereka kekuasaan adalah sesuatu yang pasti merusak. Maka kekuasaan ini tidak boleh terkumpul pada satu orang. Harus dibagi rata. Rules by many. Maka muncul demokrasi. Demokrasi adalah sistem kepemimpinan di mana semua itu berbagi kekuasaan lewat proses yang namanya adalah perwakilan. Karena pada saat itu dunia udah semakin banyak dan nggak bisa menentukan oleh semua orang. Nah, yang menarik adalah Socrates di masa itu udah protes. Pas lagi ya Socrates protes gitu kan ya. Wah, Socrates, protes Socrates. Dan Socrates ini bilang sesuatu yang sangat jelas sekali. Demokrasi itu sudah punya bawaan cacat. Jadi kalau misalnya dia adalah sebuah produk, maka produk ini sudah punya cacat yang nggak bisa diperbaiki. Apa kata Socrates? Demokrasi tidak mungkin memfasilitasi pemimpin yang muncul dengan skill. Itu kata Socrates. Lalu dia ngasih contoh. Contohnya adalah kalau kita berada di satu kapal, anggaplah ada 30 orang, maka siapa yang kita pimpin daripada kapal ini yang 30 orang ini menjadi kapten? Pertanyaannya kata dia adalah apakah yang ahli navigasi, pelayaran, ngelihat bintang dan segala macam bisa ngatur orang atau mereka yang populer? Jawaban orang semuanya sama. Kita pilih yang mereka yang skillful dong. Tapi ternyata Socrates bilang demokrasi memfasilitasi the one that popular, bukan the one with skills. Dan ini yang kita lihat.